Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di Sudut Edukasi Belajar Mudah dan Menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika atau Erlangga Stretch Point Series ya, Matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kita masih di bab 1 yaitu operasi hitung bilangan bulat ya. Kesempatan kali ini kita sudah sampai di latihan 10 ya. Untuk latihan 10 ini yang dibahas adalah tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke. Sebelum kita ke latihan 10, ini kita ulas sedikit tentang materi yang ada di latihan 10 ya. Jadi ini ada operasi hitung campuran bilangan bulat. Ini sebenarnya juga sudah saya jelaskan sedikit ya. Yang perlu kita ingat untuk operasi hitung campuran di sini ya. Ini. Operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi walaupun dia penjumlahan atau pengurangan ya, itu kan tingkatannya lebih rendah, tapi kalau dia diberi tanda kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu dan walaupun dia letaknya di belakang ya. Kemudian jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian ya. Jadi tingkatannya penjumlahan dan pengurangan itu lebih rendah atau dikerjakan belakangan ya dibandingkan dengan perkalian dan pembagian. Walaupun perkalian dan pembagiannya berada di belakang, tetapi karena tingkatannya lebih tinggi, maka yang dikerjakan dulu adalah perkalian dan pembagian kalau dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Kemudian, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri ya. Jadi pengerjaannya itu urut dari paling kiri yang dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan, itu yang dikerjakan tidak penjumlahan dulu atau pengurangan dulu, tapi dari paling kiri karena ini tingkatannya sama. Demikian juga perkalian dan pembagian kalau tidak ada tanda kurung, itu yang dikerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu ya. Ini kita lihat contoh misalnya. Ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Walaupun tingkatannya sama, harusnya dari yang paling kiri, tetapi karena ini ada tanda kurung, maka yang tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Nih, ini hanya contohnya ya. Kemudian ini ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena tidak ada tanda kurung, ini maksudnya kurungnya bukan seperti ini ya. Kalau ini kan hanya untuk menandai bilangan negatif, kurungnya yang seperti ini ya. Kalau kurung seperti ini itu bukan maksudnya untuk dikerjakan terlebih dahulu, karena ini hanya satu bilangan saja ya. Kalau ada dua bilangan itu berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ini dikerjakan urut dari yang paling kiri ya. Kemudian ini ada pengurangan sama pembagian. Nah, harusnya dari yang paling kiri, tetapi karena tingkatan pembagian itu lebih tinggi, maka yang pembagian kita kerjakan terlebih dahulu ya. Ini mungkin sedikit untuk mengingat-ingat saja ya. Oke, langsung kita menuju ke latihan 10. Menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Kita langsung ke nomor 1. Di sini ada operasi pengurangan dan juga pembagian ya. 150 dikurangi dengan 100 dibagi dengan 2. Oke, di sini sudah coba saya kerjakan ya untuk yang nomor 1. Oke. Kita lihat di sini ya untuk latihan 10. Jadi ini latihan 10 adalah menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini ada 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2. Nah, untuk pengerjaannya harusnya urut dari sebelah kiri. Tetapi karena pengurangan dan pembagian itu tingkatannya lebih tinggi pembagian, maka kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu ya. Jadi 100 dibagi dengan negatif 2. Maka ini 150 tetap kita tulis. Jadi 150 dikurangi, lah ini kita hitung 100 dibagi negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 50. Nah, maka ini
150 dikurangi negatif 50. Ini kalau kita bingung ada dua tanda, ini kita kalikan. Negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi 150 ditambah 50, hasilnya adalah 200. Nah, ini untuk soal nomor 1. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Kita lihat di sini ada negatif 25 kalikan negatif 4 ditambah dengan negatif 35 ya. Oke, di sini sudah saya salin juga ya. Jadi negatif 25 dikalikan dengan negatif 4 ditambah negatif 35. Kita lihat di sini ya. Pengerjaannya harus urut dari kiri. Nah, ini kebetulan ada perkalian sama penjumlahan. Nah, tingkatannya lebih tinggi yang perkalian, maka kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Jadi negatif 25 kalikan negatif 4. Negatif kali negatif adalah positif, maka negatif 25 kali negatif 4 hasilnya adalah 100. 100 kita tambahkan dengan negatif 35. Nah, positif kali negatif itu hasilnya adalah negatif kalau ada dua tanda di tengah gini ya. Kalau bingung ya, maka jadinya sini adalah 100 dikurangi 35. Hasilnya adalah 65. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini ada negatif 124 kali 500 dibagi dengan 50. Oke. Di sini ada tanda kurung ya, walaupun perkalian sama pembagian itu tingkatannya sama dan harus dikerjakan dari paling kiri, tetapi karena ini ada tanda kurung berarti ini dia lebih spesial, tingkatannya lebih tinggi ya. Berarti kita kerjakan yang ini dulu. 500 dibagi dengan 50. 500 dibagi dengan 50, ini kita coret nolnya ya. Satu-satu berarti 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Jadi kita tulis ulang, 124 dikalikan dengan 10 ya. Negatif 124 kalikan 10. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif, maka di sini hasilnya adalah negatif 1240. Tinggal kita tempelkan nolnya. Sekarang kita ke nomor 4. 250 ditambah dengan negatif 8 kali 25. Kita perhatikan di sini ada penjumlahan, ada perkalian, tidak ada tanda kurung ya. Berarti yang kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. Jadi 250 ditambah negatif 8 kali 25, berarti hasilnya nanti adalah negatif berapa? Negatif 200. Nah, berarti di sini 250 ini dua tanda kita jadikan satu, positif kali negatif negatif. 250 dikurangi dengan 200 hasilnya adalah 50. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Negatif 750 dibagi 25 ditambah dengan negatif 120. Ini kita lihat ada pembagian, ada penjumlahan, berarti lebih tinggi pembagian ya. Ini dari kiri kebetulan juga ya. Jadi negatif 750 dibagi 25 hasilnya pasti negatif ya. Berapa hasilnya? Negatif 30. Kita tambahkan dengan negatif 120 ya. Ada dua tanda, kita jadikan satu ya. Jadi negatif 30 positif kali negatif adalah negatif. Negatif 30 negatif 120. Berarti hasilnya adalah negatif 150. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Saya tuliskan dulu aja biar tidak terlalu lama ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6. Di sini ada 1750 dikurangi dengan negatif 125 kalikan dengan negatif 8. Ini kita lihat ya, ada pengurangan sama perkalian, maka kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu ya. Jadinya kita tulis dulu yang depan, 1750 dikurangi negatif kali negatif positif ya. 125 kali 8 adalah 1000. Jadi 1750 dikurangi dengan 1000 hasilnya adalah 750 ya. Ini untuk yang nomor 6. Selanjutnya untuk nomor 7 ini ada negatif 75 kali 3 ditambah negatif 5 dikalikan dengan negatif 25. Kita lihat ini ada perkalian, penjumlahan dan perkalian ya. Tidak ada tanda kurung, berarti
kita kerjakan yang perkalian dan yang paling kiri terlebih dahulu ya. Jadi negatif 75 kali 3 hasilnya adalah negatif 75 kali 3 225 ya. Jadi negatif 225 ditambah dengan ini kita kalikan sekalian ya, negatif 5 kalikan negatif 25 ya. Berapa ini hasilnya positif ya, positif 125. Jadi negatif 225 ditambah dengan 125, maka hasilnya adalah negatif 100. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Negatif 150 ditambah 250 dibagi dengan negatif 5 ditambah 225. Kita lihat di sini ada penjumlahan, pembagian dan juga penjumlahan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian karena tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi kita tulis dulu ini negatif 150 ditambah dengan ini 250 dibagi negatif 5, hasilnya pasti negatif ya, negatif 50 ya, 250 bagi 5 negatif 50 ya, dibagi negatif 5. Oke, kemudian kita tambah dengan 225. Nah, selanjutnya yang kita kerjakan karena tingkatannya sama, ada penjumlahan semua, kita kerjakan yang dari yang paling kiri ya. Jadi ini negatif 150 tambah ini negatif 150 ditambah ini ada dua tanda di tengahnya. Supaya lebih mudah kita jadikan satu, positif kali negatif hasilnya adalah negatif, maka negatif 150 dikurangi 50 ditambah 225. Ini ada dua negatif berarti hasilnya negatif 200 ya, negatif 150 negatif 50 berarti negatif 200 ditambah dengan 225, hasilnya adalah ini ada 200 ada 225 ya, hasilnya nanti pasti positif ya karena ini lebih besar yang positif. Kita cari selisihnya, 200 dikurangi 225 hasilnya adalah 25. Lanjut nomor 9. 750 dikurangi negatif 2 dikalikan negatif 250 ditambah dengan negatif 50. Ini mulai panjang ya. Lah ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian di sini ya. Berarti 750 dikurangi negatif 2 kali negatif 250, negatif kali negatif positif, berarti 750 dikurangi dengan 500 ya, positif 500 atau 500 ditambah dengan negatif 50. Oke, sekarang kita kerjakan dari yang paling sebelah kiri, 750 dikurangi 500 hasilnya adalah 250. Ini positif kali negatif, negatif berarti kita kurangi dengan 50, hasilnya adalah 200. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10 ya, ini semakin panjang ya. Jadi 2 dikalikan negatif 75 ditambah 250 dikurangi 300 dibagi negatif 6 ya. Di sini ada yang diberi tanda kurung, berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Maka ini kita tulis ulang, 2 kali negatif 75 ditambah 250 dikurangi lah ini. Positif dibagi negatif hasilnya negatif ya, 300 dibagi 6 ya. Hasilnya adalah 50 atau negatif 50 ya. Oke, kemudian setelah ini baru kita kerjakan yang tingkatan lebih rendah daripada dalam kurung yaitu perkalian. Berarti di sini 2 kali negatif 75 hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 150 ditambah 250, kemudian ini ada dua tanda negatif kali negatif berarti positif, jadinya ditambah 50. Oke, setelah ini kemudian kita kerjakan yang dari sebelah kiri karena sama ya tingkatannya, negatif 150 ditambah 250 ya. Kita lihat ini negatif sama positif, besar positifnya, kemudian kita cari selisihnya. Selisih dari 250 dan 150 adalah 100, berarti positif 100 ditambah dengan 50, maka hasilnya adalah 150. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 10 nomor 1 sampai dengan 10 ya. Untuk nomor 11 sampai 20 ikuti di video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada pertanyaan, masukan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.